Baik, ini saya ingin sapa karena kita sibuk dari tadi persatuan lahiriah ya, persatuan batiniahnya kurang nih. Ini wajib kita disejukkan. Halo A. Halo A. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana supaya kita nggak sibuk dengan persatuan lahiriah, lupa sama persatuan batiniah? Alhamdulillah, selamat ulang tahun dulu ya. Semoga TV One jadi TV yang dewasa. Amin. Karena jadi tua itu nggak usah pintar-pintar amat, jadi tua tuh jadi sendiri. Tapi jadi matang dan dewasa ini perlu proses yang sangat serius. Di Indonesia banyak yang jadi tua, termasuk saya. Tapi belum tentu jadi dewasa. Dan masalah di Indonesia diantaranya adalah masalah kurang dewasa. Sepakat hadirin? Halo? Kalau kurang dewasa mah tukang pamer, mudah tersinggung, lebay, emosional, tidak empati. Ini jadi masalah. Jadi masalah kita tuh rasanya banyak yang kurang dewasa padahal punya amanah yang sangat strategis di negeri ini. Bukan berarti saya udah dewasa ya. Teruskan. Teruskan A. Jadi masalah itu sebetulnya tidak ada yang bahaya Pak. Yang bahaya itu salah menyikapi masalah. Ujian di sekolah tuh nggak ada yang bahaya. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Halo? Sepakat? Nah jadi saya tidak terlalu cemas dengan masalah di negara ini. Yang dicemaskan kita nggak ngerti masalahnya apa. Dari tadi saya rada serem, ini masalah konflik agama. Asa enggak Pak. Beneran. Saya ikut aksi-aksi itu, Bapak dengar sendiri bagaimana begitu yang mau ke katedral, yang mau nikah dengan sukacita. Kita jaga, kita iring-iringi dan enggak ada beban di hati kita. Jadi salah tuh yang menganalisa ini masalah agama, enggak tuh. Ini mah masalah satu seperti kata Pak Mahfud, ada rasa gitu ya. Ini ada yang rada kurang adil nih. Nah ini nyesek di sini. Yang kedua masalah akhlak sebetulnya Pak. Dan masalah gorengan. Jadi digoreng sekarang segala urusan teh Pak. Masa Twitter saya digoreng Pak sekarang. Kurang apa coba Pak, cuman ngomong. Kalau orang tidak bisa mengendalikan lisannya, maka akan bisa jadi sumber masalah, bukan jadi sumber. Waduh digoreng tuh ribuan. Digoreng Pak. jadi apa A? Ya eta tong pipiluan katanya. Ulama kok jadi tukang kompor. Lah kan udah wajar suruh ngejaga lisan, benar. Jadi masalahnya sekarang itu ada grup gorengan Pak. Apa namanya, the bulliers atau apa tuh ya. Tapi nggak apa-apalah, mungkin mereka kerjaannya itu. Dan nggak akan berkurang kemuliaan dengan dibully. Ya nggak apa, justru mereka walaupun enak Pak, tapi ya mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Dah pokoknya sekarang saya mau sederhana, dari tadi teori semua. Jadi harus gimana? Satu, kalau saya mau boleh ngasih saran, nggak usah banyak nuntut orang lain, berubahlah. Mending tanya, saya itu bagian dari masalah, atau saya bagian dari solusi. Semua orang, termasuk Pak Jokowi, Pak Menteri-Menteri ini, saya, maaf ya Pak Pras, Pak Mahfud, siapa? Ya, Pak Karni, apalagi tenang-tenang biar bahaya tuh bicaranya ya. Saya juga sama mikir Pak, Ari Agim teh bagian dari masalah di negeri ini atau bagian dari solusi. Karena nggak bisa kita memperbaiki orang lain kalau kita nggak kenal siapa diri kita sendiri. Sama Pak Ahok juga kalau bisa, saya teh bagian dari solusi atau bagian dari masalah. Kalau orang udah berani gitu aja, kita punya perasaan ke depan akan rada bagus. Tapi kalau ini harus ini kayak teori-teori garing Pak. Teori itu dari dulu juga udah ada, garing tuh kering ya. Kriuk-kriuk atuh? Ya seperti sekarang pembawa acara gitu, ini bagian dari solusi atau bagian dari, saya kan dari tadi lihat ke sini terus ya. Maaf ya Mbak. Bapak lihat sini jaga pandangan Pak.
Menteri Agama lihat ke sini. Teruskan jangan. Teruskan. Ah. Yang kedua tuh Pak, kita harus mikir. Jadi perbedaan tuh nggak ada masalah Pak. Benar-benar saya bisa melihat di bawah itu ya. Enggak tuh kita dengan yang beda agama nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah emosi nih menghadapi perbedaan. Kan udah diciptakan Allah kita berbeda Pak. Saya itu lahir gara-gara ibu bapak saya beda. Allah tuh menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf yang namanya sama ya. Serius Pak. Jadi perbedaan mah nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh emosional tidak menyikapi perbedaan. Coba Pak lihat ya. Orang yang dikritik di emosi. Nah itu yang jadi masalah tuh. Bukan perbedaannya. Nah ini mungkin yang harus kita evaluasi. Gimana sih saya menyikapi perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan. Kalau tiap beda jadi masalah, udah hancur tuh Pak. Ambek-ambekan terus, udah gitu punya kedudukan, ini kan lebih bahaya Pak. Halo? Setuju nih? Jadi tolonglah evaluasi bersama nih emosional atau tidak. Itu Pak pada waktu Twitter saya dibajak nih Pak Menteri ya. Langsung curhat nih ya. Tetapnya saya enak Pak. Teori mah enak, gampang maafkan. Aslinya mah segede gini Pak tetap. Tapi sesudah saya pikir kalau saya ngambek, saya jengkel, saya jadi bagian dari masalah lagi. Nah, ada yang ketiga Pak. Jadi yang sesudah saya bagian masalah atau solusi, bagaimana menghadapi perbedaan. Nah ini Pak, tentang bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk generasi sesudah kita. Jadi kita ngomong-ngomong kayak gini, tapi pikirannya jangan kita aja. Gimana anak cucu kita nanti di depan. Jangan hanya sibuk mikirin rumah kita, kesenangan kita. Itu gimana anak cucu kita menderita atau enggak sesudah kita lewati masa hidup ini. Kan kelihatannya ini wajah-wajah bakal meninggal, maaf ya. Bahkan ada yang tidak begitu lama lagi. Coba acungkan tangan. Saya udah 55 tahun, gak kerasa udah tua. Kalau jatah 63 tinggal berapa tahun lagi? Ya kalau jatah 57 2 tahun lagi. Saya ngewariskan apa? Saya jadi ingat itu tuh Pak, kakek-kakek tua tuh. Dia ngegali-gali tanah, nanam korma. Sampai gemeter gini Pak. Ditanya, kakek udah tua, nanam korma, korma tumbuh, kakek meninggal. Kapan makan kormanya? Apa kata kakek ini ke khalifah? Khalifah. Bukankah kita makan kurma sekarang jasa dari orang-orang terdahulu yang sudah tiada? Bukankah kita menikmati kurma sekarang jasa dari orang terdahulu? Mengapa kita tidak menanam untuk masa yang akan datang anak cucu kita? Saya masih suka mikir gitu Pak, anak saya, cucu saya gimana nanti nasibnya di negeri ini. Nah makanya Bapak Ibu, mumpung diberi amanah, jabatan, kedudukan, apalah topeng-topeng yang gak jelas kayak gitu di dunia sebentar ini ya. Jangan centil, itu kan cuma topeng, benar. Jabatannya sebentar, hisapnya berat. Pikir apa warisan kita buat generasi yang akan datang. Sepakat hadirin? Nah khalifah terpesona. Ya Allah kata khalifah tuh, ini kakek benar. Bukankah saya sekarang dapat kerajaan juga? Warisan dari pendahulu saya. Kakek benar. Pengawal, ambilkan uang 2 kantong dirham, dinar. Terimalah sebagai rasa syukur saya, kakek sudah mencerahkan saya. Si kakek ngomong begini, alhamdulillah baru juga menanam, sudah berbuah. Begitu hadirin. Jadi kalau para pemimpin sekarang mikirin nanti gimana anak cucu kita, sejahtera tidak, aman tidak negeri ini. Insya Allah sekarang juga para pemimpin itu sudah dapat kebahagiaannya. Amin.
Udah segitu, ya. Jadi ayolah pikirkan bagaimana warisan buat yang akan datang gitu. Jangan cuma mikirin jabatan sekarang yang pastilah nggak lama lah. Itu kan cuma topeng saja. Buat apa beli topengnya? Ini biangnya, hatilah biangnya. Baik Kak Agim, rasanya tidak lengkap kalau di ulang tahun TV One yang ke-9 ini dan juga ada tokoh-tokoh semua di sini yang sudah berkumpul. Kita sedikit mendengarkan doa singkat saja untuk merekatkan bangsa ini. Ya, silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, Engkaulah yang menciptakan bangsa ini. Engkaulah yang takdirkan diri-diri kami ada di negeri ini. Ya Allah, lembutkan hati kami agar merasakan indahnya bersaudara di negeri ini, di jalanmu karenamu. Luluhkan hati yang penuh kemarahan menjadi hati kemaafan. Ya Allah, jangan biarkan ambisi duniawi menjadi jalan kerusakan bagi negeri ini. Jadikanlah ambisi berbuat yang terbaiklah yang mewarnai di negeri ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang yakin padamu, yang beriman padamu, yang berakhlak mulia, yang amanah terhadap semua amanah ini. Dan bisa memberikan yang terbaik bagi negeri ini, bagi anak cucu kami. Engkaulah yang menggenggam segala-galanya ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang merusak negeri ini, merusak umatmu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sejuk sekali ya. Terima kasih, menyejukkan begitu ya di akhir segmen ini.